Karena sejauh ini kan muncul kekhawatiran masyarakat, Prof. Utang, berkaitan dengan kalau Panji Gumilangnya saja yang kemudian ditindak, lantas bagaimana ada kemungkinan juga ajaran-ajaran yang kita ketahui beredar di masyarakat ini juga sudah mulai terbentuk begitu di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Komentar dari MUI sendiri? Biasanya kan kalau masuk ke pesantren atau ke lembaga pendidikan yang diteliti itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut banyak pihak, tim kita juga sudah meneliti kurikulum yang dipakai ya jelas standar. Kalaupun misalnya nanti ditemukan ada hal yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan, tentu nanti dilacak saja itu. Akankah kendala-kendala yang dialami pada tahun 2002, karena ini kan juga sempat menjadi pembahasan ya Pak Prof. Utang, akan juga dijumpai di pembentukan atau penerbitan fatwa kali ini? MUI sekarang ini dan tim yang diturunkan oleh MUI ke lapangan itu khusus untuk meneliti masalah-masalah keagamaan. Terkait dengan persoalan NII KW 9, sebenarnya itu kan sudah menyangkut soal siasah. Kalau tim menemukan data-data terkait dengan NII atau dengan data-data lain, itu pun nanti akan dibawa. Kemudian jika memang menurut kami ada yang perlu direkomendasikan ke pihak-pihak tertentu, ya nanti direkomendasikan. Jika memang data itu masih seperti itu dan kemudian tim menemukan data lengkap, ya tentu akan disampaikan. Tapi sejauh ini memang untuk fokusnya sendiri masih terhadap video yang beredar, penyesatan dan juga apa yang dilontarkan Panji Gumilang belakangan ini, begitu ya Pak? Iya, itu terkait dengan pemahaman keagamaan. Ya. Dan bukan hanya video yang kita olah itu, tapi juga kita menerima masukan dari banyak pihak. Hasil temuan MUI ya, tadi ya? Jadi kita undang juga beberapa narasumber ke MUI yang kebetulan memang mantan-mantan dari NII KW 9, mantan dari pejabat di Al Zaitun, ya, mantan guru, mantan siswa, itu juga kita undang. Kita datangi, ya, tim itu yang mendatangi masyarakat, mewawancarai, dan kemudian kalau mereka ada dokumen, mereka juga menyerahkan dokumen kepada tim. Seberapa yakin kalau dari Prof. Utang mewakili MUI juga, pemerintah dan juga Kemenak akan satu suara dengan MUI kali ini? Saya yakin sepenuhnya sekarang. Bermula dari semacam perintah dari Wakil Presiden, ya, kelihatannya memang satu suara agar ini segera diselesaikan, dan Panji Gumilang terutama yang menjadi tokoh sentral di Al Zaitun supaya segera diselesaikan sehingga pesantren ini bisa berlanjut dengan baik, ya. Dan tentu tidak terjadi kegaduhan yang di luar dugaan, nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra, ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa. Tapi juga melihat kondisi di dalam yang pro itu kan juga jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan, sehingga kalau dua tim ini, kalau dua pihak ini bertemu, itu kan bahaya. Sudah ada pembiaran di kayak tahun 2002 dulu kan Prof, karena kan seperti yang kita ketahui ini juga sudah pernah dibahas seperti yang tadi dibilang, tapi ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip ini susah diajak kerjasama oleh MUI sehingga dibiarkan begitu saja. Pengamatan kami tidak sama seperti kondisi 2002 yang lalu, ya. Justru sekarang sebaliknya. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu, ya, dengan ancaman juga. Sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi itu. Oke, tadi Prof. Utang sempat menyebut ada yang membackup. Kalau dari Prof. Utang sendiri melihatnya siapa, Prof? Itu masa lalu itu. Saya kira publik sudah sangat tahu itu. Ya, jadi dengan tidak harus menyebut lagi nama itu, saya kira yang belum tahu, Prof. Iya. Siapa kira-kira, Prof? Di beberapa media itu sudah ada. Ada yang disebut dengan Pak Kumis gitu. Pak Kumis ini? Iya, jadi saya kira sudah sangat malum lah. Tapi saya pikir sekarang mungkin sudah berubah suasananya. Prof. Utang, informasi terakhir memang sudah ada sinergitas dengan pihak kepolisian ya, karena ada pelaporan layangan untuk
Panji Gumilang itu sendiri. Sejauh ini seperti apa, Prof? Kami dapat informasi memang sudah ada yang melaporkan dan pihak kepolisian, pihak Baris-Krim juga sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan sudah resmi meminta dari MUI untuk menjadi saksi ahli ya dalam proses. Ya, betul. Semoga prosesnya juga bisa secepatnya karena masyarakat terus mendesak. Kita lihat juga belakangan ini setiap minggu bahkan ada aksi yang kemudian ini mendesak MUI mengeluarkan fatwa, mengambil langkah gitu ya, Prof ya. Terima kasih banyak Prof Utang atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Muslim atau pesantren menyanyikan lagu Yahudi dan lagunya positif, Shalom Aleihim, ini kan lagu damai atasmu, itu kan positif ya harusnya.